Jakarta, tempat yang memikat para pencari nasib. Di sini, jutaan orang datang dengan beragam harapan dan impian. Setiap jalan dipenuhi suara langkah kaki yang bergerak mencari keberuntungan serta kesuksesan. Dan di tengah jantung kota ini, saya akan menemui sahabat saya yang juga telah meninggalkan tanah kelahiran demi mengejar impian yang mulia. Berbekal ilmu dari pesantren, kini dakwah Ustadz Syam telah disaksikan banyak orang di layar kaca setiap harinya. Kita akan melihat bagaimana lika-liku perjalanannya untuk bisa sampai di puncak yang ia dambakan. Masya Allah, itu dia orangnya. Ustadz Syam! Wih, Masya Allah. Mantap. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ah, Main. enggak. Saya lagi merhatiin aja, kayaknya luar biasa banget. Emang hobi atau gimana sih sebenarnya? Ya asik aja. Ketemu ustadz-ustadz juga. Oh gitu. Ingat di pondok. Oh, jadi main bola ini sebenarnya ada unsur-unsur dakwahnya juga ya? Ada dong. Ada juga ya? Iya, silaturahminya. Oh gitu. Silaturahmi, ngobrolin sesuatu yang mungkin lebih visioner lagi. Masya Allah. Kan di mana saja kita bisa berdakwah. Oh benar. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya kita boleh bicara lebih lanjut lagi, lebih Betul. dalam lagi nih. Tapi ganti baju dulu ya. Oh iya, nafas dulu juga. Kita siapin tempat. Ini Siap. bos-bosan. Minum Minum dulu. dulu. Yuk. Siap. Alhamdulillah hari ini ya, di Yang Maha Pengampun kita kedatangan Ustadz Syam ya. Seorang sosok Ustadz masih muda, penghafal Quran, qori juga. Ini Masya Allah. Dakwah di TV juga. Itu dari kecil itu orang tua mengarahkan ke sana atau memang ada minat sendiri untuk jadi qori atau jadi hafiz? Sebenarnya yang pertama memang perintah Nabi. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memperindah melagukan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi memang kita diperintahkan untuk minimal bisa bernada-nada dalam Al-Quran gitu. Kemudian yang kedua, memang kalau dibilang qori itu hadza min fadli rabbi. Memang karunia Tuhan lah, dari keturunan mungkin ya. Dari ibu ataupun dari bapak, itu memang dari suara gitu. Kemudian yang ketiga, diarahkan. Bagaimana cara mengarahkannya? Ya sering memperdengarkan gitu. Mungkin waktu kecil kalau bapak lagi imam terawih, kami dari kecil udah diajak gitu. Atau mungkin ada imam-imam dari luar gitu, misalnya dari Mekah kah, atau dari Madinah, atau dari Mesir, atau mungkin imam-imam dari Jawa gitu datang ke Makassar, kami disuruh dengerin gitu. Jadi memang cara ngarahinnya seperti itu, dibuat kita mendengarkan betapa indahnya bacaan Al-Quran itu. Masya Allah. Gitu. Kemudian kalau jadi hafiznya memang diarahkan karena dimasukin ke pondok khusus tahfidzul Quran untuk menghafal Al-Quran. Berapa lama tuh jadi di pondok itu? Menghafal Al-Qurannya dari kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Untuk hafal 30 juz itu. Dia itu 30 juz? Dia 30 juz. Masya Allah, ini luar biasa loh. Ustadz Syam ini hafiz 30 juz. 30 juz itu berarti satu Al-Quran dihafal semua. Tapi termasuk lama itu 5 tahun. Ada yang 3 tahun. Adik saya Salahuddin Nur 3 tahun. Oh. Adiknya lagi Afif 4 tahun. Adiknya lagi Afif namanya Fatimah. Fatimah cuma 9 bulan selesai 30 juz Masya gitu. Allah. Jadi memang sekeluarga ini mereka tuh hafiz Quran, penghafal Quran. Alhamdulillah. Jadi 30 juz sudah semua itu ya? Tinggal satu yang kecil, Oh, yang Aisyah. Aisyah masih berapa umur SD, sekarang? kelas 2. Udah mulai masuk 7 belum? tahun, udah mulai menghafal. Menghafal, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah ini kita juga pengen tahu juga nih tipsnya dari Ustadz Syam yang saya pernah dengar ini. Sebenarnya Ustadz Syam tuh gak suka belajar. Tapi kok bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz gitu. Itu apa tipsnya tuh? Saya pengen tahu juga tuh. Sebenarnya kecerdasan itu kan biasanya kepintaran itu biasanya kan dikatakan kalahkan oleh ketekunan gitu. Saya termasuk bukan yang tekun gitu. Cuma cara orang tua kami membuat kami tekun adalah dibuat pesaing untuk kami. Contoh? Jadi contoh saya masuk pondok tuh nggak sendirian, ada adik saya. Jadi selalu dibuat ada yang membayang-bayangi ya kayak kita motoran lah gitu ya. Yamaha gitu kan, Yamaha dibayang-bayangi itu pasti akan melaju terus Iya, gitu. tapi Yamaha selalu terdepan. Ya, semakin di depan. Iya, karena luar nggak bisa semakin di depan kalau nggak ada yang di belakang. Oh iya benar juga Nggak ya. mungkin. Kalau sendirian kan nggak mungkin juga. Jadi subhanallah dibikin motivasi, dibikin pesaing untuk apa? Untuk semakin maju biar tekun. Karena selalu jadi
teguran orang tua itu, kamu tuh memang lebih pintar dari adekmu, tapi kau kalah tekun. Oke. Makanya adek tuh lebih cepat menghafalnya gitu, subhanallah. Jadi kalau dikatakan tipsnya ya betah aja. Harus betah. Harus betah, Pernah dibetah-betahin. ngerasain nggak betah? Waduh, hari pertama tuh udah nangis-nangis, tega banget nih orang tua gue nih. Masa gue masih kecil, karena kan masuk pondok tahfiz itu, waktu zaman saya dulu. Kalau sekarang alhamdulillah udah bagus ya, sistematis. Waktu zaman saya tuh nggak ada batas usia, Mas Fadli. Gitu. Jadi masuk ke pondok itu ada yang udah kuliah, ada yang udah SMA, ada yang SMP. Kami ini masih SD. Kayak tega bener, orang udah pada gede-gede baru masuk pondok. Kami ini masih kecil gitu. Belum ngerti cuci baju sendiri, belum ngerti masak. Ngapain orang tua bawa ke sini gitu. Masya Allah. Jadi memang enaknya pondok itu setelah keluar sebenarnya. Tapi ini Masya Allah ya, senang banget. Maksudnya Ustadz Syam ini keluarganya juga bukan dari keluarga yang menengah ke atas secara perekonomian. Alhamdulillah. Gini ya. Kita bicara masalah orang-orang yang punya duit aja kadang susah untuk mendidik anak. Alhamdulillah. Nah, tapi ini Ustadz Syam itu termasuk anak muda yang udah pergi haji. Itu pergi haji umur berapa? Umur 19 tahun. 19 tahun udah pergi haji. 2012. Nah itu ada di balik cerita itu ada cerita menarik katanya. nih, Kalau Ustadz naik Syam. hajinya? Oh iya, gimana ceritain dong. Satu, alhamdulillah kami orang Bugis. Orang Bugis itu rata-rata mereka itu kalau punya uang nggak mau beli yang besar-besar dulu sebelum naik haji. Oke. Rata-rata gitu. Makanya banyak sekali haji di Makassar tuh Masya selalu Allah, bener. full kuotanya kan sampai 90 tahun daftar tunggunya gitu. Daftar antriannya. Yang kedua memang keluarga tuh sadar bahwa itu adalah kewajiban. Yang ketiga, saya nggak tahu apa-apa tentang haji itu Bang Fadli. Nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Jadi ketika masuk pondok SD, usia balik tuh di Usia SD. balik, SD. Saya balik di SD. Mulai mikir tuh pacaran tuh kan. Gimana caranya biar punya pacar nih? Ini Anak muda. ya, di pondok nih kan cowok semua. Oh iya cowok semua. Oh, rata-rata kalau kita di pondok itu pondok saya itu bukan di kampung, di tengah kota. Oke. Tengah kota. Jadi kadang lewat anak-anak SMA tuh gonceng ceweknya. Wah. Wah, ini nih biar saya punya cewek harus punya motor nih saya nih. Wah. Wah, harus punya motor nih. Mantap. Terus? Gimana caranya biar punya motor? Oh, alhamdulillah karena sering ikut MTQ. Oh, kompetisi. Kompetisi. Oh, MTQ itu mantap. lumayan kan ada hadiahnya Oh, gitu. Masya Allah. Nah, ini duit pribadi yang kasih ke orang tua, tapi saya bilang, Pak, saya tabung itu ya, saya mau beli motor. Pokoknya Oke. saya selesai 30 juz, saya mau masuk SMA biasa aja. Nggak mau mondok lagi, biar ada ceweknya gitu. Oh gitu. Biar ada ceweknya, nabung dulu. Kata Bapak, iya tabung aja dulu sekarang. Iya. Nabung, selesai hafalan, waktunya masuk SMA. Wih mantap. Oh, ini lumayan nih, kayaknya udah lumayan berapa tahun saya ikut lomba ini, pasti kekumpul lah ini. Kekumpul lah ya, uang lah ya. Nggak Bisa mungkin lah lah. beli motor nih. Iya kan, orang tua nggak mungkin belanjain duitnya, ada nih disimpan nih. Akhirnya saya datang pulang ke rumah, selesai, saya minta, ayo kita ke dealer. Oh. Ke dealer motor. Langsung minta ajak bapak ke dealer. Ajak bapak. Oke, Ajak mantap. bapak sama mama. Ini berdua nih datang nih berdua, bapak mama sama saya diajak. Tiba-tiba ke bank. Bukan ke dealer. Bukan ke dealer. Terus udah Ke bank. berpikirnya apa deh ke bank nih? Ke bank ini buat apa ya gitu kan? Ah. Mungkin begini caranya orang beli motor gitu. Oh iya karena masih baru Masih masuk anak-anak, SMA kan? anak-anak, Bener. Begini sampai ke bank ternyata itu duitnya yang kukumpul buat beli motor dipakai buat setoran haji. Oh. Setoran awal haji. Wah, antri panjang lama menggerutu aku. Aku bilang, ngapain kita lama-lama di sini? Kalau ke dealer motor udah selesai nih, pasti udah bawa pulang motor nih. Kata bapak, gak usah marah-marah. Nanti kau di depan Ka'bah baru kau minta semuanya. Jangankan motor, kau minta mobil, kau minta rumah, kau minta apapun depan Ka'bah itu dikasih sama Allah. Masya Allah. Tapi waktu itu Bang, nggak ada masuk di akalku. Tapi ngerasa di prank dong sama orang tua kan? Ngerasa di prank dan ngerasa bahwa tidak masuk akal lah ceramah di situ tuh. Tausiahnya orang tua nggak masuk karena di otakku tuh motor. Iya, yang penting punya motor. Yang penting gitu ya. punya motor dulu. Ya, Makanya di ya, otakku motor bagaimana caranya punya motor nih, subhanallah. Tapi ya sudahlah mau gimana lagi, orang tua juga termasuk yang tegas gitu Iya. kan. Termasuk yang tegas. Pulang ke rumah ternyata qadarullah memang daftar haji nggak bisa daftar langsung berangkat. Oke, berapa tahun tuh berangkat waktu itu? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dan ketika saya berangkat 2012 itu, 2012, usia saya 19 tahun, waktu didaftarin itu mau masuk SMA, berarti masa tunggunya 6 tahun masa tunggu itu. Dan ketika saya berangkat itu pas pengennya banget ke sana. Oh. Karena dulu kan belum viral Bang, orang Bener, foto bener, di bener. Mekah, di Bener, Ka'bah bener. itu Oh orang, iya ya. subhanallah. Tapi ternyata pas kuliah itu udah pengen banget ke sana. Ya. Dan alhamdulillah Allah panggil di 2012 dan selama menunggu 6 tahun itu
Ternyata sebelum berangkat ke Mekah saja Allah sudah kabulkan itu motor. Oh, dapat motornya? Dapat motornya, tidak satu, tiga. Masya Bapak Allah. dapat motor gratis, dikasih sama orang, ada aja gitu, subhanallah. Jadi baru kita niat haji, kita ikhtiar berangkat haji, baru setoran awal itu Allah sudah gantikan semua. Masya Allah. Allah sudah gantikan semua yang Luar kita biasa ya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Mungkin hitung-hitungan kita tuh nggak pernah masuk. 1 tambah 1 kita 2, tapi kalau sama Allah 1 tambah 1 bisa jadi 10, Oh, bisa jadi iya, 1000, bisa jadi 100.000. Unlimited lah kalau buat Masya Allah. sesuatu. Tapi gini, kita pengen dengar juga ya pengalaman-pengalaman pada saat naik haji. Iya. Kan usia muda. Iya. Sedangkan haji ini kan ibadah yang boleh dibilang kan butuh ketekunan, Iya. butuh tenaga, butuh kesabaran Ya. gitu. Salah satu juga kelebihan dan kekurangan mungkin ya. Oh iya. Kami orang Bugis itu Mas Fadli, kalau dia tidak haji ifrat itu tidak dianggap. Oh, kayak tamatu saya nggak dianggap dong. Iya, kayak maksudnya itu haji orang kaya. Oh, haji orang Maksudnya kaya. kamu itu orang susah, cuma sekali ke tanah suci, janganlah ambil yang gampang-gampang. Sekalian ambil yang susah. Maksudnya gitu tuh. Oh, iya. Kalau orang kaya nggak apa-apa tamat karena bisa berulang kali. Iya, Begitu iya, kata iya. orang kampung tuh. Akhirnya saya berangkat haji di tengah-tengah masih lama hari Arafah, masih lama hari wukuf, kita udah pakai ihram. Haji ifrat itu pertama datang sampai wukuf sampai nanti tahallul nggak boleh dilepas. Itu berapa lama tuh kalau boleh tahu tuh panjangnya berapa Kurang hari? lebih 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu itu ya buat teman-teman semua. Kalau pakai baju ihram buat laki-laki kalau udah ambil mikot itu nggak pakai celana dalam. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidur kami kan haji reguler. Iya jadi reguler. Tidur bareng-bareng 8 orang, 10 orang. Nggak boleh kelihatan aurat itu. Macam itu pengalaman terbesarnya. Namun itu membuat kita semakin cinta dengan tanah haram. Masya Allah. Akhirnya ketika momen yang paling mengharukan gitu ya, tawaf wada itulah. Tawaf wada, Tawaf perpisahan. perpisahan itu terbesit dalam hati. Satu aja doa saya tuh 7 keliling itu satu aja, ya Allah jangan jadikan ini saya terakhir ke sini. Masya Allah. Saya memang orang susah kalau dari segi ekonomi, tapi banyak orang yang datang ke sini bukan pakai uang. Yang Iya. ada di sana. Jadi memang istilahnya itu Allah itu nggak memberangkatkan orang yang mampu ya. Tapi Iya. memampukan orang yang dipanggil sama Allah. Ini Masya Allah luar biasa Jadi ya. dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sama Allah, ya Allah, ya saya pengen kesini lagi berulang-ulang kali, pengen kesini berulang-ulang kali. Bahkan kayak lucu gitu berdoanya, ya Rob, saya lupa doaku, nanti aja pas kesini lagi. Iya. saya udah nggak tahu minta apa lagi, udah banyak. Udah kebanyakan Nanti mintanya. lagi baru kesini. Gitu. Masya Allah. Tapi kalau kita bicara masalah tentang cita-cita yang udah tercapai nih. Ustaz Syam alhamdulillah ya kan. Akhirnya kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Dan asal itu asli dari Maros benar ya? Maros itu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kayak Tangerangnya lah kalau di Jakarta Oh, nih. iya, iya, gitu. iya, iya, Sampingnya iya. Makassar, gitu, seberangnya Makassar. Asli dari sana, lahir di sana, orang tua dua-duanya asli dari Maros Asli semua. dari Maros juga? Asli dari Maros. Tapi gini, apa sih yang bikin tertarik Ustadz Syam untuk datang ke Jakarta nih? Awal mulanya tentu saja takdir Allah yang membawa kita ke sini. Iya. Akan tetapi dari kecil memang melihat sosok-sosok yang menasional itu adalah biasanya berasal dari ibu kota gitu. Oh. Jadi memang rata-rata yang menempuh pendidikan, menempuh karir di ibu kota itu Oh, yang iya, lebih iya, bisa iya, dikenal lebih luas lagi. Misal orang-orang yang seperti B.J. Habibie orang Bugis, gitu, Bugis, orang ya. Parepare, tapi memang berkiprahnya nasionalnya nanti ketika di Jakarta juga mungkin. Oke. Pak Profesor Quraish Shihab, orang Bugis juga, tapi kan nasionalnya ketika di Jakarta. Prof Nasaruddin Umar itu juga ketika di Jakarta. Jadi memang semuanya berasal dari ibu kota gitu. Jadi itulah salah satu yang penyebabnya Ustadz Syam itu pengen juga hijrah ke Jakarta untuk Betul. menuntut ilmu. Karena banyak melihat orang-orang sukses itu karena memang banyak berkiprah dari Jakarta. Walaupun terkendala masalah waktu mungkin agak lama ya kuliahnya lulusnya ya. Lama, Berapa tahun tuh? 6 tahun kali ya? 6 tahun? 5 tahun? apa Seharusnya 6 berapa tahun? Seharusnya kan cuma 8 semester 4 tahun. 4 tahun? Iya. Kenapa yang bikin lama itu apa tuh sebenarnya? Terlalu banyak side job. Ini kan alhamdulillah ya kalau kita sekarang ini kan cita-citanya Ustadz Syam ini sudah banyak yang tercapai. Nah apakah masih ada cita-cita lain yang pengen dikejar sama Ustadz Syam nih? Masih banyak sebenarnya, tapi yang lebih dekat, yang lebih mungkin masuk akal gitu ya. Mengukur kemampuan kita adalah pengen lebih manfaat lagi secara intens. Secara intens? Secara intens. Kenapa? Kalau sekarang mungkin adalah ilmu kami selama kami 8 tahun ceramah di TV adalah mungkin yang diamalkan oleh jamaah gitu, Iya. oleh para pemirsa. Tapi Syam ada punya cita-cita pengen ada ilmu yang secara intens turun. Maksudnya pengen Maksudnya? punya
pengen punya pesantren, pengen punya manusia-manusia yang mungkin langsung belajar gitu. Yang belajarnya itu seperti kami, seperti Ustadz Maulana, seperti kami ke kiai kami. Itu yang mungkin saat ini belum terwujudkan. Iya, ini Ustadz Syam nih kalau boleh tahu ya teman-teman, ini sekarang Ustadz Syam ini sudah memasuki pendidikannya S2. Dia ini orang yang gak hobi belajar. Lulus S1 ternyata dia sekarang udah lulus juga S2. Dan kita lihat banyak anak-anak muda zaman sekarang ini ya, yang nggak tahu arah tujuan hidup tuh mau kemana sebenarnya. Bahkan sampai dengan ya udah deh mau ngambil jurusan aja terserahlah dapatnya apa gitu. Nah itu apa yang harus sebenarnya diarahkan kepada mereka tuh Ustadz Syam? Jadi subhanallah tanpa bermaksud menggurui ya ataupun mengajari buat teman-teman semua yang insya Allah sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama memang kita harus tinggi cita-citanya. Angan-angan jangan panjang, tapi cita-cita mesti tinggi. Betul. Orang yang kuliah hanya bercita-cita supaya bisa kerja, nanti kalau tidak kerja ujungnya jadi pengangguran. Tapi orang yang bercita-cita untuk membuka lapangan kerja itu tentu jauh lebih mulia daripada yang bercita-cita pengen dapat kerja. Pengen kerja sama orang. Iya, pengen buka lapangan kerja tentu saja lebih mulia baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW itu senantiasa memuji Nabi Daud alaihissalam. Fafahamnaha Sulaiman. Allah memuji Nabi Sulaiman. Akan tetapi pujian itu juga terdapat pada Nabi Daud. Ketika Nabi Daud dikatakan wa alanna lahul hadid, dengan tangannya Nabi Daud melunakkan besi. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang Nabi Daud, Nabi Muhammad tidak memuji kecerdasan Nabi Daud. Nabi Muhammad tidak memuji kerajaan Nabi Daud, karena raja banget tuh Nabi Daud tuh. Iya, betul. Nabi Muhammad tidak memuji suara indahnya Nabi Daud. Tapi Nabi Muhammad SAW memuji ketika Nabi Daud berbau besi karena mencari nafkah dalam hal mandai besi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sangat menghargai pekerjaan dan proses seseorang. Bukan hasilnya. Nabi Muhammad SAW memuji Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud itu untuk mencari sesuap nasi, beliau harus menjadi seorang pandai besi untuk mencari nafkah buat keluarganya. Masya Allah. Nah, terus pandangannya Ustadz Syam nih tentang anak-anak zaman sekarang yang suka FOMO, kadang-kadang jadi mereka tuh nggak fokus sama apa yang dia kerjakan, bahkan nggak tahu harus ke arah mana dia jalan nih. Kalau mau nggak terlalu ribet, dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti apapun yang kita lakukan mesti niatnya karena ibadah. Betul. Mesti niatnya karena ibadah. Tentu saja kita kuliah karena ibadah. Kita membuka lapangan kerja karena ibadah. Kita kerja supaya kita bernilai ibadah semua itu. Dan itu semua tidak mungkin bisa bernilai ibadah kalau tidak ada ilmu. Maka memang sangat wajib untuk kita belajar. Memang harus belajar. Belajar itu bukan harus dalam ranah dunia kuliah ataupun dunia sekolah gitu ya. Jadi belajar itu bisa di mana saja. Betul. Kenapa? Apa yang bisa membuat aktivitas kita menjadi punya tujuan adalah dengan adanya ilmu di dalamnya. Kalau kita cuma FOMO, ikut-ikutan, tidak ada ilmu di dalamnya, tentu saja itu pasti tidak akan mengarah kemana-mana. Makanya berteman sama orang-orang yang pinter, yang hebat, yang baik gitu. Masya Allah. Jadi kita ikut ke bawah baik, ke bawah pinter, ya kan gitu. Betul. Nah ini yang paling gak kalah penting nih. Sebenarnya Ustadz Syam sendiri ada kekhawatiran gak saat menjadi pendakwah? Karena kan apa yang disampaikan oleh Ustadz itu biasanya jatuhnya jadi kayak fatwa gitu loh. Tentu saja kita ada kekhawatiran Bang, karena kita tahu bahwa pemirsa yang menonton ini, yang mendengar ini tidak semuanya mungkin di level yang sama. Betul. Beda-beda. Ada mereka yang dengar sedikit saja udah percaya, mengambil kesimpulan. Dan itu pelajaran penting juga yang kami ambil dari Ustadz Maulana, bahwa ceramah di TV itu bagaikan kalau buah itu udah dijus. Orang tuh tinggal nikmatin aja. Jangan lagi ngasih orang yang harus dikupas, harus dipotong-potong, harus di blender buah tersebut. Tapi sesuatu yang sudah dikupas yang kau kasih kepada orang supaya orang sudah tidak perlu bertanya lagi setelahnya. Karena kan TV itu adalah komunikasi satu arah. Beda sama diskusi seperti ini. Mungkin saya kasih ini hukumnya begini, Mas Fadli masih bisa nanya balik kenapa? Kenapa gitu? Ada nggak alternatif lain gitu? Tapi kalau TV kekhawatirannya adalah bagaimana caranya kita memilah-milih bahasa yang ketika keluar tidak menimbulkan pertanyaan ulang lagi dari jamaah. Dan itu sangat butuh proses Bang. Proses Bang. Kenapa nggak bisa setahun 2 tahun saya bisa itu? Enggak.
Masya Allah. Dan senang banget hari ini kita dapat pelajaran dari Ustadz Syam ya, Amin. bahwa memang banyak hal itu yang kadang-kadang kita nggak bisa dapat juga dari tempat kita sendiri. Kita harus belajar keluar, atau istilahnya apa Ustadz Syam? Utlubul ilma walau bisin. Masya Allah. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Wah. Kenapa disebut oleh negeri Cina? Saking jauhnya Arab ke Cina, ya semakin jauh semakin banyak ilmu yang kau dapatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini ya. Dan terima kasih banyak. Pokoknya ingat terus, mudah-mudahan kita selalu istiqomah karena kita punya Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih banyak. Ustadz Syam, hari ini pulang gimana? Pulang, nebeng boleh nggak? Oh boleh. Arahnya kemana? Saya anterin ke rumah pokoknya beres. Wih, mantap kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saya anterin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. bismillah. Masya Allah. Di akhir kisah ini, saya belajar sesuatu yang berharga dari Ustadz Syam. Betapa pentingnya mengejar ridho yang Maha Pengampun. Bahkan sejak usia belia. Sejatinya di setiap pemberhentian kita bertemu orang-orang yang bisa memperkaya pengalaman kita meskipun memiliki tujuan yang berbeda. Nantikan perjalanan saya untuk kembali menginspirasi jiwa yang haus akan makna. Minggu depan di Yang Maha Pengampun. Aku lebih kayak bersyukur sih, aku nggak pernah nyeselin tanpa JKT48 kan aku nggak kayak sekarang juga Betul. gitu. Aku pakai hijab tuh kayak tiba-tiba aja. Syukur, Ih makin alhamdulillah. cantik teteh, alhamdulillah. Kayak jadi kayak makin terbang tuh kan hidung kan kayak ih Masya Allah gitu kan aku. Kok nggak mau dilepas ya, kok malu ya aku dilepas. Dulu rambutku mahkotaku, sekarang kan hijabku mahkotaku gitu ya.